today? I hope all of you are fine. Yeah, welcome back to our English virtual class with me, Miss Yesi. Okay, today we are going to learn about the new chapter of our English interest subject. It talks about expressing of sufficiency and excess. So, I wanna ask you, pernah nggak sih kalian merasa cukup ataupun berkelebihan akan sesuatu? Nah, pasti pernah kan? Nah, pasti kamu akan menunjukkan ungkapan to, very, dan enough. Oke? We will discuss about this together. Oke? So you must prepare yourself to get the new spirit and the knowledge today. Okay? Stay tuned in this video. Okay, let's start our lesson today. It talks about expressions of sufficiency and excess. Jadi ini ungkapan kecukupan dan kelebihan. Nah, oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, pay attention to these words. Too hot, too cold. Ya, jadi terlalu panas dan terlalu dingin. Nah, ini ada kata terlalu, berarti itu adalah ungkapan kelebihan. Ya, kalau kecukupan bagaimana? We can say enough, ya kan? Cukup, ya kan? Nah, kalau dia kelebihan tapi maknanya itu bisa negatif, kita bisa pakai ce. Tapi kalau dia itu kelebihan tapi maknanya itu positif, we can say very, sangat, very good, sangat bagus. Berarti itu meaningnya positif. Nah, ya kan? Kalau too hot, too cold, terlalu panas, terlalu dingin, itu sudah meaningnya negatif, ya. Nah, what's on this chapter? Apa yang kita bahas pada bab ini? It talks about adverbs of degree. Ya, tingkat perbandingan ya, perbandingan dari kata keterangan, ya. Expressions related to adverbs of degree. Jadi, ungkapan yang berhubungan dengan kata keterangan tingkatan, ya. And then expression of sufficiency and excess. Jadi ungkapan kecukupan dan kelebihan. Oke. Let's check one by one. Nah, adverbs of degree. Jadi ini adalah keterangan untuk tingkatan, ya. How do we use it? Bagaimana kita menggunakannya? The first one, to, very, and enough. Ini to artinya terlalu, very sangat, enough cukup. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Let's check it out. Kita cek bersama-sama. Okay, this one, expressions related to adverbs of degree. Look at the first picture. It's about the coffee. The coffee is too hot. Kopi itu terlalu panas. Okay, the weather is very cold. Cuaca itu sangat dingin, ya kan? Nah, we have enough drink. Kami mempunyai cukup minuman. Oke, nah ini dia too, very, enough. Kalau too ini terlalu, meaningnya negatif. Kalau dia very, ini neutral words, dia itu netral, bisa meaning negatif, bisa meaning positif, tergantung dari someone's perception. Jadi tergantung dari persepsi seseorang, ya. Apakah kalimatnya itu untuk menunjukkan hal yang positif ataupun yang negatif meaning. Oke, and then for enough, ini enough untuk menunjukkan kecukupan, ya, sufficiency. Oke, let's continue. This one, statements to express sufficiency and excess. Jadi ungkapan ataupun pernyataan untuk menunjukkan kecukupan dan kelebihan. To and very means excessively. Nah, jadi to dan very itu berarti excessively, untuk menunjukkan berkelebihan, ya. For examples, it's too difficult for me to explain. Itu terlalu sulit untukku untuk menjelaskan, bagiku untuk menjelaskan, seperti itu. The driver drives too fast. Nah, pengemudi itu mengemudi dengan sangat cepat. The tea is very hot. Nah, teh itu sangat panas. She's very helpful. Nah, the tea is very hot berarti di sini meaningnya negatif, ya, sangat panas, ya. Nah, kalau yang very yang kedua, she's very helpful, dia sangat menolong ataupun sangat membantu, dia itu meaningnya positif, ya. Jadi tergantung dari persepsi kalimatnya. Okay, and then how about enough? Kalau enough bagaimana, Miss? Enough means sufficiency. Enough itu berarti cukup, kecukupan. I know enough art to record a masterpiece when I see one. Ya kan? Are there enough cakes for everyone? Nah, ini dia contoh-contohnya. Okay, continue, kita lanjut.
Nah, bagaimana cara penggunaannya? Using do, very, and enough. Bagaimana sih cara menggunakan ketiga ini? To and very is used before adjective ya. Jadi to dan very itu kamu gunakan sebelum adjective, kata sifat. Kata sifat itu besar kecilnya, baik buruknya, tinggi rendahnya, atau bahkan warna sekalipun itu yang disebut dengan kata sifat ya. Nah, kalau dia noun itu kata benda. Kata benda itu kita itu bisa menyebutkannya it can be for person, animals, things, plants. Nah, itu bisa menunjukkan orang, hewan, tumbuhan ataupun barang-barang ya. Oke, itu dia. Nah, kata benda ini bukan berarti benda mati, benda hidup pun boleh dikatakan kata benda. Oke, nah ini dia contohnya: too hot, too tall, very high, very fat. And then how about enough? Enough is used after adjective or before noun. Kalau dia itu menggunakan adjective, maka enough-nya dulu baru adjektifnya. Kalau dia itu menggunakan pakai noun, maka kita buat dulu lah dia itu enough-nya dulu baru noun-nya ya. Kalau di adjective dulu baru enough. Kalau dia noun, enough-nya dulu baru noun-nya. Contohnya ini dia: cold enough, cukup dingin; big enough, cukup besar; enough food. Nah, food kan noun ya kan, jadi cukup makanan yang cukup, seperti itu. Enough sleep, nah tidur yang cukup, seperti itu ya. Oke. Now this is for your exercise. Write down your own sentences by using expressions of sufficiency based on these pictures. Jadi kamu bikinlah di sini ungkapan kamu untuk yang kecukupan berdasarkan gambar berikut ya. There are 4 pictures here. Ada 4 gambar ya. Nah, Miss kalau misalnya untuk ungkapan excess bisa Miss yang berkelebihan Miss bisa ya. Sufficiency and excess itu satu ranah. Oke, kamu boleh gunakan. Oke, thank you. That's all about our topic today. I hope you have understood about it. If you have some questions and you don't have understand yet about it, you can ask me. You can comment in this video or you can ask me by using Google Classroom or WhatsApp. Okay? I think that's all for today. Thank you. See you. Bye-bye.